Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini berbicara tentang pekerja di kebun anggur. Ada yang bekerja sejak pagi, ada yang mulai pukul 9, ada yang siang, bahkan ada yang baru datang sekitar pukul 5 sore. Tetapi ketika waktunya menerima upah, semuanya mendapat jumlah yang sama. Maka para pekerja yang datang pagi-pagi mulai protes. Mereka merasa lebih berjasa. Kalau kita jujur, kita juga sering berpikir seperti mereka. "Ya Tuhan, saya sudah lama ikut gereja, saya sudah rajin misa, saya sudah menjadi pengurus di lingkungan, saya sudah menyumbang. Mengapa orang yang baru datang, baru bertobat, baru aktif, kok sepertinya berkatnya sama?" Kita kadang membawa buku absensi iman di kepala. Sudah berapa tahun saya melayani, sudah berapa kali saya membantu, sudah berapa banyak yang saya berikan. Lalu kita berharap Tuhan berkata, "Wah, kamu memang pegawai teladan, inilah bonus khusus untukmu." Masalahnya, Tuhan bukan perusahaan yang membayar kita berdasarkan senioritas. Yesus berkata, "Iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Inilah inti perumpamaan ini. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita maknai dari Injil hari ini. Pertama,
Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Para pekerja pagi merasa dirugikan karena mereka membandingkan diri dengan orang lain. Padahal Tuhan kebun anggur tidak mengurangi upah mereka. Mereka tetap menerima sesuai kesepakatan. Seringkali hidup beriman kita menjadi tidak bahagia bukan karena Tuhan kurang baik, tetapi karena kita terlalu sibuk melihat berkat yang diterima orang lain. Kita bertanya, Tuhan, saya sudah berdoa bertahun-tahun, kok hidup saya masih begini? Lalu kita melihat orang yang menurut kita tidak terlalu rajin berdoa, tetapi hidupnya kelihatan lebih baik. Akhirnya doa kita berubah menjadi laporan keuangan. Tuhan, saya sudah setor banyak, sekarang mana hasilnya? Ini kita bukan sedang beriman, tapi kita sedang melakukan transaksi dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, jangan jadikan kebaikan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi. Para pekerja yang datang pagi merasa lebih pantas. Ini bahaya dalam kehidupan gereja. Kita bisa rajin ke gereja tetapi menjadi sombong. Kita bisa aktif pelayanan tetapi suka merendahkan orang. Kita bisa hafal banyak doa tetapi sulit mengampuni. Kita bisa duduk paling depan di gereja tetapi hati kita paling depan di dalam menghakimi orang lain. Kadang kita merasa saya ini umat lama. Ya, umat lama memang bagus, tetapi jangan sampai menjadi umat lama yang alergi terhadap umat baru. Orang yang baru kembali ke gereja jangan disambut dengan tatapan curiga. Orang yang mau bertobat jangan langsung diberi cap, paling sebentar juga. Kalau Tuhan masih mau menerima dia, siapakah kita ini sampai menolak dia? Yang ketiga, Allah ingin kita bersyukur, bukan sibuk membandingkan. Perhatikan, pekerja pagi sebenarnya tidak kekurangan apa-apa. Yang membuat mereka kecewa adalah karena orang lain menerima sesuatu yang menurut mereka tidak layak diterima. Ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Kita tidak sedih karena tidak punya sesuatu. Kita justru sedih karena melihat tetangga punya lebih banyak. Kita tidak marah karena Tuhan tidak memberkati. Kita marah karena merasa, kenapa dia? Ini penyakit rohani yang halus, iri hati yang memakai bahasa keadilan. Kita bilang, saya hanya mau keadilan, padahal dalam hati, kenapa dia dapat, saya tidak? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan hari ini mengajak kita mengubah pertanyaan, bukan mengapa dia mendapat lebih, tetapi mengapa aku tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu mengalahkan orang lain untuk berharga di hadapan Tuhan. Dan kita tidak perlu menghitung-hitung jasa kita di hadapan Allah. Sebab keselamatan bukan hadiah karena kita paling rajin. Keselamatan adalah rahmat. Karena itu, mari kita bekerja di kebun anggur Tuhan dengan hati yang gembira. Kalau kita sudah lama melayani, jangan menjadi sombong. Kalau kita baru mulai, jangan merasa terlambat. Kalau orang lain menerima berkat, jangan iri. Dan kalau Tuhan bermurah hati kepada seseorang yang menurut kita tidak pantas, jangan protes kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan hanya memberi berdasarkan kelayakan kita, mungkin kita semua perlu duduk diam dan berkata, Tuhan, untung Engkau murah hati. Kalau Engkau menghitung kami berdasarkan jasa, kami semua bisa masuk antrian paling belakang. Maka marilah kita belajar dari Tuhan kebun anggur. Jangan menghitung jasa kita di hadapan Tuhan. Hitunglah rahmat-Nya. Sebab pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukan karena kita hebat dalam bekerja bagi Tuhan, tetapi karena Tuhan begitu murah hati kepada kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dari waktu ke waktu Engkau berkenan mengutus gembala yang memimpin umat-Mu. Kami mohon agar hati kami terbuka terhadap tuntunan-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.